Polisi menangkap satu orang yang terlibat dalam kasus penembakan bos rental yang tewas di res area kilometer 45 Tol Tangerang, Banten. Soal dugaan keterlibatan TNI, Panglima TNI membenarkan ada anggota TNI yang terlibat. Panglima TNI berjanji anggota yang terlibat akan diproses hukum. Polisi menangkap satu orang yang terlibat dalam kasus penembakan bos rental yang tewas di res area KM45 Tol Tangerang, Merak, Banten. Polisi bilang pelaku yang berinisial AS merupakan penyewa mobil dan terkonfirmasi bukan pelaku penembakan. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa menyebut pelaku penembakan berjumlah lebih dari satu orang yang menewaskan bos rental mobil di res area Tol Tangerang, Merak, Banten. Nah, jadi sementara yang sudah kita amankan itu adalah si penyewa mobil. Namun si penyewa mobil ini sudah memindahtangankan kendaraan milik korban tersebut. Oke. Jadi bukan yang melakukan penembakan, Pak? Jadi bukan, Mbak. Bukan yang melakukan penembakan di rest area 45 tersebut. Sementara dari pengakuan anak korban penembakan, ia dan ayahnya mulai melacak keberadaan mobil yang disewakan mulai dari kawasan Pandeglang, Banten. Awalnya korban berusaha mengonfirmasi kendaraannya ke pelaku, namun justru direspon dengan acungan senpi pelaku yang mengaku sebagai anggota TNI. Tim rental mobil bertemu dengan para pelaku, namun tak berselang lama, pelaku mengeluarkan tembakan. Waktu pas ayah saya yang di Pandeglang, yang memberhentikan, minggir dulu, Pak, ini mobil saya, mobil rental. Minggir kamu, awas, atau saya tembak. Pas saya kira seperti itu. Saya ini dari, orang tersebut bilang saya ini dari TNI AL. Terus, Anda sindikat ya, ngomong ke saya sama ke Bapak. Sindikat dari mana? Saya pemilik rental. Kita turun ngomongin baik-baik, kata ayah saya seperti itu. Terus, dari yang bawa mobil ini, kamu awas nggak, kalau nggak saya tabrak, saya tembak nih. Sorotan tak hanya tertuju pada kasus penembakan, tapi juga soal permintaan pendampingan yang diajukan korban dan anaknya ke polisi. Anak pemilik rental mobil yang menjadi korban penembakan mengaku sempat meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka untuk mendampingi dirinya dan tim mengambil mobil yang sudah dibawa orang lain. Namun menurutnya, Kapolsek Cinangka menolak dan bahkan tidak meminta kelengkapan surat. Tidak benar itu. Kita sudah menunjukkan sih, kita sudah bawa tas buka surat. Jadi kayak nggak diperlukan di sana. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Kita menjelaskan kita ada BPKB, ada TK, ada serap. Itu pun dihiraukan. Kapolsek Cinangka membantah menolak pendampingan pengejaran mobil rental. Polisi menyebut kala itu pelapor tidak bisa menunjukkan legalitas surat kendaraan yang akan ditarik. Ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya. Rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Soal dugaan keterlibatan TNI kami kutip dari laman kompas.com, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan ada anggota TNI yang terlibat. Panglima TNI berjanji anggota yang terlibat akan diproses hukum. Sementara polisi masih mengejar pelaku penembakan bos rental mobil di res area Tol Tangerang, Merak. Tim Liputan, Kompas TV, Tangerang, Banten. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Eril Witanata di Polresta Tangerang. Selamat siang Eril, bagaimana perkembangan pencarian pelaku penembakan? Selamat siang Gracia dan saudara, benar sekali bahwa memang hingga saat ini pihak kepolisian sudah mengamankan sekiranya satu pelaku yang merupakan penyewa mobil yang dimana ia terlibat dalam kasus penembakan yang terjadi di rest area kilometer 45 Merak Tangerang. Dan memang hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami dan nantinya dari pelaku yang
pelaku yang merupakan penyewa mobil ini nantinya akan dipindahkan ke Polresta Tangerang. Dan selain itu juga adanya keterlibatan anggota TNI yang dimana ini sudah dibenarkan oleh Panglima TNI yang dimana nantinya Panglima akan memberikan tindakan tegas kepada anggotanya jika dinyatakan bersalah. Dan selain itu juga kemungkinan akan memakan waktu hingga 2 hari, tepatnya nanti pada hari Senin akan dilakukannya press conference untuk menentukan hasil dari keterlibatan anggota TNI yang terlibat dalam aksi tembak-menembak yang maksud saya aksi tembak yang berada di kilometer 45 tersebut. Selain itu juga bahwa dari hasil ini membuat adanya korban jiwa yang dimana merupakan bos rental tersebut yang berinisial IA yang dimana ia terkena tembakan 2 kali pada dada dan pada tangan bos tersebut. Dan selain itu juga terjadi luka tembak yang terkena pada rekan dari rental mobil tersebut yang dimana ini terjadi korban luka. Dan selain itu juga bahwa memang pihak polisian mengamankan barang bukti dari olah hasil TKP sekiranya ada selongsong peluru dan mobil berwarna orange. Gracia. Bagaimana Eril soal pengejaran pelaku lain yang saat ini masih dicari oleh polisi dan bagaimana hasil dari penangkapan satu tersangka yang kemarin sudah diinformasikan kepada kami? Ya, Gracia dan saudara, benar sekali bahwa memang hingga saat ini pihak kepolisian sudah membentuk tim khusus yang dimana ini berupaya untuk mengungkapkan dari penembakan yang terjadi di kilometer 45. Dan memang dalam hal ini si pelaku ataupun penyewa yang merupakan penyewa pertama sebelumnya motifnya adalah untuk mengantarkan ibu mertuanya, tetapi pada tanggal ia melakukan penyewaan ini pada tanggal 31 dan pada tanggal 1 Januari 2025 dari informasi anak korban bahwa memang GPS yang dia ada di mobil tersebut bahwa diputus hal ini untuk membuat jarak dari mobil ini tidak dapat terbaca oleh pihak rental, Gracia. Dan selain itu juga bahwa memang pihak polisian akan terus mendalami untuk mengetahui apa keterlibatannya dan berapa orang terduga. Memang hingga saat ini hasil dari olah TKP dan menurut informasi dari korban memang ada 4 terduga pelaku. Tetapi memang nantinya pihak polisian akan terus mendalami keterlibatannya seperti apa dan pelaku penembakannya siapa dan kemungkinan akan dapat dikabarkan akan segeranya, Gracia. Eril, kami juga butuh konfirmasi dari Anda, apakah betul berarti ada 2 tersangka yang saat ini sudah ditangkap? Ya, Gracia, hingga saat ini bahwa 2 tersangka tersebut salah satunya adalah oknum anggota TNI Angkatan Laut yang dimana sudah diamankan oleh Puspomal dan nantinya ini akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh Puspomal ke depannya dan nantinya juga akan dilakukan pemberian hasilnya dalam 1 atau 2 hari ke depan yang dimana nantinya akan dilakukan press conference kepada media untuk mengetahui hasilnya apakah keterlibatan dalam anggota TNI Angkatan Laut ini seperti apa, apakah dia pelaku penembakan atau hanya hadir dalam lokasi kejadian yang dimana berada di depan minimarket kilometer 45 tol dari Tangerang Merak. Dan selain itu juga memang salah satunya adalah penyewa dari mobil yang merupakan berinisial AS dan ini memang dia adalah penyewa pertama dan selain itu mobil dialihkan kepada penyewa lainnya dan ini yang membuat dari si penyewa dan membuat ini dikejar oleh anak korban, Gracia. Baik, berarti sudah ada 2 orang yang ditangkap oleh tim kepolisian dan nanti kita akan tunggu bersama akan seperti apa konferensi persnya siang ini. Terima kasih Eril atas laporan Anda, selamat bertugas.